Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Perencanaan Desa Terpadu, saya akan menyampaikan materi terkait perencanaan desa. Konsep perencanaan desa. Perencanaan desa merupakan suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengorganisir dan mengelola potensi sumber daya yang ada, demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan, termasuk infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks perencanaan desa, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses. Hal ini akan memastikan bahwa rencana yang dibuat tidak hanya mencerminkan aspirasi pemerintah desa, tetapi juga kebutuhan real dari masyarakat. Pentingnya perencanaan desa. Yang pertama, perencanaan desa penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi di daerah pedesaan. Kedua, perencanaan desa penting dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dan yang ketiga, perencanaan desa penting untuk memperbaiki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Perencanaan desa sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Perencanaan yang baik dapat menciptakan fondasi yang kuat. Tanpa perencanaan yang jelas dan sistematis, sumber daya yang ada sering digunakan secara tidak efisien dan kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan optimal. Tujuan perencanaan desa. Tujuan utama perencanaan desa adalah untuk menciptakan rencana aksi yang jelas dan terarah bagi pengembangan desa ke depan. Hal ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang bisa memperkuat ketahanan masyarakat desa. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan desa dapat meraih kemandirian ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat seharusnya dapat menciptakan sebuah agenda pembangunan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip perencanaan desa. Dalam pelaksanaan perencanaan desa, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan agar hasil perencanaan dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Yang pertama, prinsip partisipatif, yakni menekankan pada penglibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan sangatlah vital. Yang kedua, prinsip integratif, yakni melibatkan keterpaduan antara berbagai sektor dalam perencanaan juga harus diterapkan agar semua aspek yang terkait dengan pembangunan desa dapat dikembangkan secara bersamaan. Dan yang ketiga, prinsip adaptabilitas, yakni pentingnya untuk memastikan bahwa rencana dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kebutuhan yang muncul. Wilayah pedesaan seringkali menghadapi tantangan baru, sehingga fleksibilitas dalam rencana sangat diperlukan. Ciri-ciri perencanaan desa. Ciri-ciri perencanaan desa yang efektif mencakup beberapa aspek utama yang harus dikenali dan diterapkan. Pertama, rencana tersebut harus berbasis data yang valid dan akurat, guna memastikan bahwa analisis kondisi desa dilakukan secara komprehensif. Kedua, rencana desa yang baik biasanya mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari perspektif penguasa. Dengan kata lain, proses perencanaan harus bersifat inklusif dan transparan, memastikan semua pihak dapat berpartisipasi dan memberikan masukan. Ciri-ciri lainnya termasuk pengembangan yang berkelanjutan, di mana semua tindakan yang direncanakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat desa. Ruang lingkup perencanaan desa. Ruang lingkup perencanaan desa meliputi berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses pengembangan desa. Hal ini mencakup infrastruktur, sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berkontribusi pada kualitas hidup warga desa. Perencanaan desa harus mempertimbangkan berbagai sektor yang berinteraksi dan saling mempengaruhi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Adapun ruang lingkup perencanaan tidak hanya terbatas pada penyusunan rencana fisik, tetapi juga melayani tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Artinya, perencanaan desa seharusnya mencakup upaya memperdayakan masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan membangun jaringan sosial dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat. Partisipasi dalam perencanaan desa. Menurut FAO dalam Michelson 1999, berbagai penafsiran yang beragam tentang konsep partisipasi yaitu: yang pertama, kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program tanpa ikut dalam pengambilan keputusan. Kedua, proses yang aktif mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Yang ketiga, pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf. Yang keempat, melakukan persiapan pelaksanaan monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial. Yang kelima, keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Dan yang keenam, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Tingkat partisipasi. Sherry R. Stein, Suyono 2001, dan M. Arifin 2007 merumuskan model tingkat partisipasi yang dikenal dengan 8 anak tangga partisipasi masyarakat. Tingkat atau bentuk partisipasi: pengawasan masyarakat, pendelegasian kekuasaan dan kewenangan, kemitraan atau kesetaraan, masuk dalam kategori tingkat kekuatan masyarakat. Selanjutnya, peredam atau kompromi, berkonsultasi, dan menginformasikan masuk dalam kategori tingkat semu. Sedangkan pengobatan dan penyembuhan, serta manipulasi termasuk dalam kategori bukan partisipasi. Perencanaan desa dalam kerangka pembangunan. Perencanaan desa tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan nasional yang lebih luas. Desain perencanaan desa harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pengaruh utamaan pembangunan pedesaan dalam kebijakan nasional merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa desa tidak tertinggal dalam pembangunan yang berlangsung di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, rencana yang dihasilkan dari perencanaan desa harus saling mendukung dengan program-program pembangunan nasional. Peran pemangku kepentingan. Adapun berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan desa: yang pertama, pemerintah desa; yang kedua, masyarakat; yang ketiga, organisasi non-pemerintah; serta yang keempat, sektor swasta. Pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan desa. Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan ini memberikan perspektif yang lebih holistik dalam perencanaan desa dan membantu mengidentifikasi berbagai potensi serta tantangan yang ada. Kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan visi masyarakat. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam perencanaan juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Seiring partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan, pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa semua suara didengar dan terintegrasi dalam proses perencanaan. Hal ini semakin menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menciptakan tata kelola yang baik dan penyelesaian masalah yang lebih efektif dalam konteks desa. Cukup sekian materi terkait perencanaan desa untuk mata kuliah perencanaan desa terpadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.